Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Edukasi ID. Kembali lagi bersama aku Anas Alifidia. Kali ini aku akan membuat video tutorial mengerjakan laporan keuangan. Nah, sebelum masuk ke tutorialnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video-video aku ya. Sebelumnya aku sudah menyiapkan neraca saldo dan beberapa tabel-tabel laporan keuangannya. Di sini aku memakai PT XYZ ya. Nah, selain neraca saldo, di sini juga ada informasi tambahan, yaitu PT XYZ membeli beberapa perlengkapan dengan rincian sebagai berikut. 18 macam alat-alat kunci seharga 7 juta, 1 mesin kompresor seharga 6 juta, 16 macam oli mobil seharga 3 juta, spare part dan suku cadang seharga 4 juta. Langsung saja kita masuk ke laporan laba ruginya. Nah, di laporan laba rugi itu komponennya ada pendapatan dan beban. Maka kita masukkan akun pendapatan dan beban-beban yang dimiliki oleh PT XYZ. Kita tuliskan pendapatan. Pendapatan sebesar 26 juta. Kalian juga bisa tulis di sini penjualannya, jadi nggak cuma pendapatan aja. Lalu beban. Bebannya ada apa aja? Ada beban perlengkapan. Nih, beban perlengkapan. Lalu beban gaji. Beban listrik. Beban air. Dan beban sewa. Lalu kita tuliskan nominalnya. Beban perlengkapan sejumlah berapa? Sejumlah 8 juta. Oh maaf, 80 juta ini, 8 juta. Nah, beban gaji berapa? 6.200.000. Beban listrik berapa? Beban listrik 600.000. Beban air berapa? Beban air 120.000. Lalu beban sewanya 7.500.000. Setelah itu kita tuliskan total beban. Kita zoom aja. Nah, sudah tertera total bebannya sejumlah 2.420.000. Kita zoomnya di sini saja. Kalau sudah, maka kita tuliskan laba bersih sebelum pajak. Laba bersih sebelum pajak berapa? Sama dengan 26 juta dikurang 22.420. Hasilnya 3.580.000. Kita tuliskan pajak penghasilan. Nah, jika ada pajak penghasilan, kalian bisa tulis di sini. Jika tidak, maka kosong ini karena tidak ada, jadi pajak penghasilannya 0. Lalu di sini adalah laba bersih setelah pajak. Lanjut ke laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ini isinya apa? Isinya adalah modal-modal yang disetor oleh PT XYZ atau modal-modal yang dikeluarkan oleh pemilik PT XYZ ya. Nah, di sini modalnya yang disetor berapa? Oh, ada modal Tuan Sanjaya sebesar 45 juta. Kita tulis modal awal sejumlah 45 juta.
Lalu di sini kita juga tulis laba bersihnya ya. Laba bersihnya berapa? Laba bersihnya tadi ini di laporan laba rugi sejumlah 3.500.000. Oh ya, maaf tertinggal. Ini harusnya 3.580.000. Lanjut lagi ke laporan laba perubahan modal. Lalu ada di sini di neraca saldo ada pref Tuan Sanjaya, maka kita tuliskan prefnya. Untuk prefnya ini kita kurung ya, artinya mengurangi modal awal atau pendapatan. Kita tulis akunnya dulu. Pref Tuan Sanjaya. Kita kurung sejumlah, prefnya berapa? 5 juta. Nah, lalu kita tuliskan pengurang. Rp3.580.000 dikurangi 5 juta, hasilnya harusnya ini bukan ya, harusnya di sini hasilnya juga minus. Hasilnya 1.420.000. Lalu di sini ada modal akhir. Modal akhirnya berapa? Modal akhir yaitu 45 juta dikurang 100.420. Salah ini. Ini harusnya 43.580.000. Nah, ini adalah laporan perubahan modal. Setelah laporan perubahan modal, kita lanjut ke neraca keuangan. Di sini aku udah menyiapkan tabel buat neracanya. Neraca di sini ada aktiva dan pasiva, kelas harta dan utang serta modal. Di aktiva kita tuliskan ada kas, kita tulis akun kas, piutang, lalu perlengkapan, dan ada akun sewa dibayar di muka. Setelah itu kita tuliskan nominalnya berapa untuk akun kas. Untuk akun kas tadi di neraca saldonya berapa? 41.380.000, maka kita tulis nominalnya sejumlah tadi yang sama di neraca saldo itu 41.380.000. Untuk piutang usaha berapa? Piutang usahanya 11 juta. Ini piutang usahanya ya. Untuk perlengkapannya berapa? Perlengkapannya 19 juta. Untuk sewanya berapa? Sewanya sejumlah 7.500.000. Nah, untuk bagian pasifa kita tuliskan hutang usaha dan hutang bank karena ada 2 hutang ya. Lalu kita tuliskan juga ekuitasnya. Ekuitasnya yaitu modal akhir tadi. Modal Tuan Sanjaya. Hutang usahanya berapa? Hutang usahanya di sini 10.300.000. Hutang banknya berapa? Hutang banknya 25 juta. Lalu ekuitasnya modal Tuan Sanjaya yang tadi di perubahan modal ya, yaitu 43.580.000. Lalu kita totalkan hasilnya sama atau tidak. Total.
Selanjutnya kita totalkan ya neraca keuangannya. Total auto sum saja, lalu di sisi pasifa juga kita total. Nah, totalnya sama ya, 78.880. Kalau totalnya sudah sama, artinya tidak ada akun atau nominal yang terlewat selama membuat neraca keuangan. Setelah membuat neraca keuangan, laporan terakhir yang harus kita buat adalah laporan arus kas. Nah, di laporan arus kas ini ada 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Yang pertama, kita masukkan dulu akun-akun untuk aktivitas operasi. Di aktivitas operasi ini ada akun penerimaan dari pelanggan, atau bisa disebut pendapatan sejumlah 26 juta. 26 juta. Lalu ada arus kas keluar. Arus kas keluar ada beban admin dan umum. Lalu beban pemasaran. Beban adminnya berapa? Bebannya tadi 22.420. Berhubung tidak ada beban pemasaran di neraca saldo akhir tadi, jadi kita nolkan. Lalu kita kurangkan, kita totalkan ya. Arus kas masuk, aktivitas operasi, 26 juta dikurang 22.420. Hasilnya 3.580. Kita lanjut ke arus kas investasi. Di arus kas investasi ini isinya adalah tadi rincian dari pembelian perlengkapan PT XYZ. Langsung saja kita tulis ke laporan arus kasnya. 18 macam alat kunci, 1 mesin kompresor, 6 macam oli mobil, lalu spare part, dan suku cadang. Dan kita tulis nominalnya di kredit ya, karena ini adalah pengeluaran. 7 juta, 70 juta, 7 juta, lalu yang kedua 6 juta, yang ketiga adalah 3 juta, terakhir 4 juta. Kita totalkan di sini. Arus kas keluar, aktivitas investasi, kita sum aja, kita auto sum. 20 juta. 20 juta ini nantinya adalah sebagai pengurang ya. Lalu yang ketiga adalah arus kas pendanaan. Arus kas pendanaan ini ada setoran modal, hutang bank, dan pref. Kita tulis ya. Setoran modal, hutang bank, dan pref Tuan Sanjaya. Kita tulis nominalnya. Setoran modal adalah di debit, hutang bank juga di debit karena kas masuk, lalu prefnya di kredit karena kas keluar.
Kemudian kita totalkan. Arus kas masuk aktivitas pendanaan sejumlah berapa? 45 tambah 25 dikurang 5 juta sama dengan 65 juta. Lalu di sini ada arus kas masuk bersih ya. Yaitu 3580 dikurang 20 juta ditambah 65 juta. Hasilnya 48.580.000. Lalu di sini ada saldo kas awal periode 1 Desember 2019 sebesar 45 juta. Lalu ada perolehan laba rugi sebesar 3.580.000. Lalu saldo kas akhir yaitu 48.580.000. Nah, ini tadi adalah pengerjaan laporan keuangan. Bagaimana? Gampang atau susah? Gampang ya, kalau kita sudah paham saldo normal tiap-tiap akun, maka kita bisa dengan mudah mengerjakan laporan keuangan. Gampang kan mengerjakan laporan keuangan? Oke, mungkin dari aku cukup sekian, itu saja, dan semoga tutorial kali ini bermanfaat ya. Aku ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.